Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erikson Simarmata. Saat ini saya dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai seorang pendeta di wilayah Minahasa. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian tentang perjalanan hidup saya, bagaimana Tuhan memimpin saya sejak masa kecil, melewati berbagai tantangan dalam keluarga yang berbeda keyakinan, dan pergumulan masa muda, bahkan perjalanan selama menempuh pendidikan teologi, hingga akhirnya Tuhan membentuk dan memanggil saya untuk melayaninya. Kesaksian ini bukanlah sebuah cerita tentang keberhasilan. Ini adalah cerita tentang kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan seseorang, manusia biasa yang penuh kelemahan, yang pernah ragu, yang pernah bergumul, tetapi terus dipelihara oleh Tuhan yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan. Sejak kecil, saya sudah diperhadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua anggota keluarga memiliki pemahaman iman yang sama. Sebagai seorang anak, keadaan ini sering membuat saya bingung. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Mengapa ada begitu banyak perbedaan? Mengapa setiap orang begitu yakin dengan apa yang mereka percayai? Dan bagaimana saya harus menentukan jalan hidup saya sendiri. Kadang saya merasa berada di antara dua dunia. Di satu sisi, saya ingin tetap berpegang pada apa yang saya pelajari tentang Tuhan. Namun, di sisi lain, saya melihat berbagai pandangan dan pengaruh yang berbeda di sekitar saya. Tidak jarang saya mengalami pergumulan batin. Ada saat-saat ketika saya merasa sendirian dalam mempertahankan iman yang saya yakini. Ada saat-saat ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya harus bertumbuh dalam situasi seperti ini? Tetapi sekarang, ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan di tengah keadaan yang sulit itu. Melalui perbedaan-perbedaan yang saya alami, Tuhan mengajar saya satu pelajaran penting. Iman bukan sekedar warisan keluarga. Iman harus menjadi keputusan pribadi. Saya tidak bisa hidup hanya berdasarkan iman orang tua, saudara, atau lingkungan saya. Saya harus mengenal Tuhan secara pribadi dan membangun hubungan dengannya secara pribadi. Saya mengingat satu ayat di dalam firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saat itu saya belum sepenuhnya memahami makna ayat tersebut. Namun hari ini saya dapat melihat bahwa sejak kecil Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan saya. Ketika saya memasuki masa remaja dan masa muda, tantangan yang saya hadapi menjadi semakin besar. Ketika semua tahu bahwa masa muda adalah masa pencarian jati diri, masa ketika seorang mulai menentukan siapa dirinya dan akan menjadi seperti apa kehidupannya. Pada masa itulah saya mulai berhadapan dengan berbagai godaan dan tekanan dari lingkungan sekitar. Saya melihat banyak teman dengan gaya hidup yang berbeda. Saya melihat berbagai pilihan yang ditawarkan oleh dunia. Saya melihat banyak hal yang tampaknya menarik dan menjanjikan kebahagiaan. Dan sepertinya kebanyakan anak muda, saya juga mengalami pergumulan untuk menentukan arah hidup saya di hari ini. Ada masa ketika kehidupan rohani saya bertumbuh dengan baik, tetapi ada juga masa ketika kehidupan rohani saya mengalami penurunan. Saya tetap datang ke gereja, saya tetap mengikuti kegiatan rohani, tetapi di dalam hati saya ada pergumulan yang tidak diketahui banyak orang. Saya mulai menyadari bahwa tantangan terbesar bukanlah apa yang terjadi di luar diri saya, melainkan apa yang terjadi di dalam hati saya sendiri. Kadang saya terlalu sibuk memikirkan masa depan. Kadang saya terlalu mengandalkan kemampuan sendiri. Kadang saya berusaha menyelesaikan masalah dengan kekuatan pribadi tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya, hubungan saya dengan Tuhan tidak selalu stabil. Namun justru pada masa-masa seperti itulah Tuhan mulai mengajar kehidupan saya. Pelajaran yang sangat berharga. Saya belajar bahwa hubungan dengan Tuhan tidak dibangun hanya pada hari Sabat atau saat berada di gereja. Hubungan dengan Tuhan dibangun setiap hari. Dan hubungan dengan Tuhan dibangun ketika kita tetap berdoa meskipun belum melihat jawaban. Hubungan dengan Tuhan
dibangun juga ketika kita tetap setia meskipun tidak ada yang melihat. Hubungan dengan Tuhan dibangun ketika kita tetap percaya walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan. Dan saya mulai memahami bahwa iman bukan terutama tentang perasaan pribadi. Iman adalah tantangan kepercayaan kepada Tuhan. Perjalanan hidup kemudian membawa saya memasuki dunia pendidikan teologi. Saya memilih jurusan yang berkaitan dengan pelayanan dan kependetaan. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang masuk sekolah teologi, maka semua pergumulannya akan selesai. Kenyataannya tidak demikian. Masuk ke dunia teologi tidak membuat seseorang otomatis menjadi sempurna. Justru di sana saya semakin mengenal kelemahan diri sendiri. Saya menghadapi tekanan akademik, saya menghadapi tuntutan pelayanan, saya menghadapi pergumulan keluarga, saya menghadapi berbagai tantangan yang sering dialami mahasiswa pada umumnya. Dan saya belajar bahwa seseorang dapat mempelajari banyak hal tentang Tuhan, tetapi tetap kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan jika tidak berhati-hati. Ada masa ketika tugas kuliah sangat banyak, jadwal pelayanan sangat padat, tanggung jawab semakin besar, dan tanpa disadari kehidupan doa mulai berkurang. Saat itulah saya merasakan kekosongan rohani. Saya mengetahui banyak tentang teori, tentang Tuhan. Saya belajar berbagai doktrin. Saya memahami banyak pelajaran tentang Alkitab. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Tuhan tidak hanya ingin kita mengetahui tentang Dia. Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Di lingkungan kampus juga ada banyak kesempatan yang dapat membawa seseorang menjauh dari tujuan Tuhan. Sebagai mahasiswa yang masih muda, saya juga menghadapi berbagai godaan yang biasa dihadapi anak-anak muda lainnya. Ada keinginan untuk diterima di lingkungan. Ada keinginan untuk mengikuti arus. Ada keinginan untuk menjadi sama seperti orang lain. Namun ketika setiap kali saya hampir kehilangan arah, Tuhan selalu menemukan cara untuk mengingatkan saya. Saya kadang melalui khotbah yang saya dengarkan Tuhan menguatkan. Kadang melalui nasihat seorang dosen. Kadang melalui teman yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Dan kadang melalui saat teduh pribadi ketika membaca firman Tuhan. Melalui semua itu saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada anak-anaknya. Tuhan selalu mencari cara untuk menarik kita kembali ketika kita mulai menjauh. Salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari selama masa pendidikan adalah bahwa panggilan Tuhan tidak diberikan kepada orang yang sempurna, melainkan panggilan Tuhan itu diberikan kepada orang yang bersedia untuk dibentuk. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal. Tuhan mencari orang yang mau belajar dari kegagalannya. Saya belajar bahwa Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada kemampuan. Tuhan lebih tertarik pada kesetiaan daripada popularitas. Tuhan lebih tertarik pada hati yang mau diajar daripada prestasi yang membanggakan. Semakin lama saya menjalani proses pendidikan dan pelayanan, semakin saya menyadari bahwa setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi memiliki tujuan. Kesulitan mengajarkan ketekunan, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, pergumulan mengajarkan ketergantungan kepada Tuhan, dan tantangan mengajarkan keberanian untuk tetap melangkah bersamanya. Hari ini ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ada banyak doa yang pernah saya panjatkan dengan air mata. Ada banyak malam-malam ketika saya tidak tahu bagaimana masa depan saya akan berjalan. Ada banyak masa ketika saya merasa tidak layak dan tidak mampu. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalan. Mungkin tidak selalu sesuai waktu yang saya inginkan. Mungkin tidak selalu sesuai dengan cara yang saya harapkan. Tetapi Tuhan selalu menjawab. Hari ini saya dapat berdiri dan melayani sebagai seorang pendeta. Bukan karena saya lebih baik daripada orang lain. Bukan karena saya lebih kuat. Bukan karena saya lebih pintar. Semua ini terjadi karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa jika Tuhan mampu menuntun seorang anak yang bertumbuh dalam keluarga dengan berbagai perbedaan keyakinan, menjaga seorang pemuda di tengah berbagai godaan dunia, dan membentuk seorang mahasiswa yang penuh kelemahan menjadi pelayannya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada satu kalimat yang sangat menguatkan saya sepanjang perjalanan hidup ini. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan
telah memimpin kita di masa lalu. Ketika saya mengingat kembali perjalanan hidup, saya melihat jejak tangan Tuhan di setiap langkah. Saya melihat Tuhan memimpin ketika saya bingung. Saya melihat Tuhan menguatkan ketika saya lemah. Saya melihat Tuhan membuka jalan ketika saya tidak melihat jalan keluar. Dan saya melihat Tuhan tetap setia bahkan ketika saya tidak selalu setia kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan keluarga. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan masa depan. Mungkin ada anak-anak muda yang sedang berjuang mempertahankan iman di tengah-tengah tekanan pergumulan. Mungkin ada yang sedang merasa jauh dari Tuhan. Kesaksian saya hari ini sangat sederhana. Jangan menyerah. Tuhan yang memimpin hidup saya adalah Tuhan yang sama yang sedang bekerja dalam hidup saudara. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan melihat jalan. Ketika kita tidak melihat harapan, Tuhan mempersiapkan harapan. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini saya berdiri sebagai bukti bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan masih memanggil, Tuhan masih memulihkan, dan Tuhan masih sanggup mengubah kehidupan saya yang menyerahkan diri kepadanya di hari ini. Kiranya kesaksian sederhana ini boleh menjadi penguatan bagi kita semua untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Amin.